Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini Dokter Kito hadir akan membahas tema bahaya rokok dan juga vape. Seperti yang kita ketahui bahwa asap rokok ini tidak hanya berbahaya bagi pelaku perokok atau perokok aktif saja, tetapi juga perokok pasif. Nah, perokok pasif ini merupakan kita yang tidak merokok namun menghirup rokok baik disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini akan kita bahas seperti apa bahayanya bersama dokter cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Ada Dokter Wenti. Halo dokter. Mbak. Luar biasa cantik sekali. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, perjalanan ke sini tadi aman, lancar pastinya? Alhamdulillah. Lancar ya. Semangat kita hari ini. Harus Dokter Wenti hari ini sendirian menjelaskan dan juga mungkin nanti berbagi edukasinya ya dok ya. Minta bagaimana sih sebetulnya bahayanya dan bagaimana sih cara pencegahannya dok ya. Iya. Supaya mungkin tips untuk mengingatkan orang sekitar kan ini merokok ini sesuatu yang sulit untuk Benar mengingatkan sekali. ya dok ya. Mungkin Dan nanti sangat dekat dengan kita sangat ya. dekat karena setiap hari rata-rata hampir ketemu terus ya dok ya. Baik dokter mungkin bisa dipaparkan sedikit mengenai tema kita hari ini. Iya, jadi bahaya dari vape dan rokok ya. Iya. Jadi rokok sendiri adalah rokok konvensional, vape adalah rokok elektrik kita bilangnya ya. Nah, sebenarnya kan banyak nih kata-katanya adalah bahwa nggak apa-apa pakai vape aja, kalau nggak mau merokok aman kok pakai vape, dan ternyata vape dan rokok itu sama-sama berbahaya. Nanti akan lebih dijelaskan. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin pemirsa dokter kita harus tahu nih bahwa kanker paru-paru adalah kanker nomor 1 yang menyebabkan kematian di Indonesia dan kanker nomor 3 terbanyak kasusnya. Wah. Jadi di kanker paru-paru itu penyebab paling utamanya sejauh ini adalah karena rokok, baik rokok aktif maupun perokok pasif. Wow, luar biasa. Nah, ada juga yang bilang katanya kalau vape itu tadi itu tidak terlalu berbahaya lebih daripada rokok yang batangan itu. Itu walaupun sama-sama bahaya sebetulnya perbandingannya sama terus emang gimana, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat dari kandungannya aja sama-sama punya nikotin kok. Punya zat-zat berbahaya lainnya juga punya. Jadi sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau untuk vape itu kan barangnya baru ya, produknya baru. Jadi belum banyak penelitian untuk menjangkau apakah bisa terkena kanker atau tidak. Karena untuk penyakit kanker sendiri itu kan perjalanannya agak panjang ya, bukan dalam 1 atau 2 tahun ya. Jadi penelitiannya belum selengkap itu. Cuman kalau kita lihat dari bahan-bahannya, terus dari komponennya, itu kurang lebih mirip-mirip dengan rokok konvensional, sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Baik, menarik sekali dokter. Mungkin langsung saja kita simak kita ke sama-sama. Ya, silakan. Oke, jadi boleh dibantu slide-nya. Oke, jadi rokok dan vape ya. Jadi rokok itu dibuat dari tembakau yang dibakar, menghasilkan asap ribuan zat kimia berbahaya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di rokok itu sendiri ada 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya menyebabkan karsinogenik atau memicu terjadinya kanker. Seberbahaya itu. Kalau ditanya apakah ada keuntungannya rokok, sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini tidak ada ya. Kemudian vape atau rokok elektronik dia menggunakan cairan nikotin yang diuapkan. Dianggap lebih aman. Tanda kutip ya, lebih aman tapi tetap mengandung zat beracun. Jadi kalau kita lihat kan orang yang banyak bilang perokok pasif itu karena dia menghirup asap rokok. Kan kalau vape nggak ada asapnya. Jadi apa yang dihirup? Ada yang dihirup uapnya. Ya. Jadi itu kurang lebih penamaannya aja. Zat-zatnya juga mirip-mirip ya.
Kita lanjut ya. Nah, zat berbahaya apa nih yang dibahas dari tadi? Jadi kalau kita lihat ada nikotin, tar, karbon monoksida, logam berat dan zat perasa. Logam berat dan zat perasa ini adanya di vape ya. Kalau kita lihat nikotin sama-sama ada ya di vape sama di rokok konvensional itu ada. Dia sifatnya zat adiktif, artinya membuat ketergantungan, menyebabkan kecanduan. Tar menempel di paru-paru bisa menyebabkan kanker. Kemudian karbon monoksida mengurangi oksigen dalam darah. Lalu ada namanya logam berat, ini yang di dalam vape ya, seperti timbal, nikel, kromium. Itu kan zat-zat kimia juga ya. Lalu zat perasa, ini yang biasanya sering menyebabkan popcorn lung. Kenapa popcorn lung? Karena ini kan dia itu dulu awalnya ketemunya di penyakitnya itu ketemunya di pabrik popcorn. Jadi saat dulu popcorn itu ada rasa karamelnya, menciptakan rasa karamelnya dengan zat kimia di etil itu. Dan ternyata buruh-buruh pabriknya yang terpapar di etilnya setiap hari rata-rata mengalami popcorn lung. Ya, penyakit pada paru-parunya atau iritasi pada paru-parunya. Makanya dinamakan popcorn lung. Nah, ini ya, bahaya rokok elektronik atau vape tadi. Kita lihat nikotin, efek candunya. Kalau dia sudah ketergantungan, apa yang terjadi? Bisa memicu depresi kalau nggak disiapkan ya. Kemudian napasnya bisa pendek, kanker paru, penyempitan pembuluh darah, dan bahkan kematian ya. Kerusakan paru permanen juga. Jadi sebahaya itu. Dan nikotin itu ada di dua-duanya ya. Ada di vape dan ada di rokok konvensional. Bagi remaja bisa gangguan perkembangan otak, gangguan psikologi, masalah pembelajaran. Nah, ini dipropin glikol bisa mengiritasi paru-paru dan mata, gangguan saluran pernapasan, asma, sesak nafas, dan PPOK atau obstruksi jalan nafas. Ini yang kita bilang tadi diasetil yang menyebabkan popcorn lung tadi ya. Ini yang biasanya perasa pada si vape-nya itu. Kan vape ada rasa-rasanya ya. Ada yang mau rasa jeruk mungkin ya, karamel, rasa seperti apa. Nah, ternyata ini si perasa itu mempunyai efek samping yaitu mengiritasi di paru-paru. Kemudian pemicu kanker karsinogenik ada zat-zatnya ya. Diethylene glikol, otolidin, banyak sekali. Jadi, apakah kalau kita lihat sekarang rokok elektronik atau vape itu tadi tidak berbahaya? Jawabannya berbahaya. Karena ternyata dia juga bisa memicu kanker. Walaupun penelitiannya sampai saat ini belum rampung ya. Artinya belum terlalu banyak. Cuman dia kalau kita lihat dari zatnya tentu saja mungkin dia akan menyebabkan kanker nanti. Oke, dampak fisik dan kesehatannya. Jadi pertama ya pasti dalam pernafasan ya. Pada sistem pernapasan, rokok itu merusak dari paru-paru tadi. Akhirnya apa? Bisa memudahkan infeksi, gampang dia terinfeksi. Nggak usah ngomongin kanker, karena kankernya nanti pasti kalau terpapar terus zat-zat karsinogenik atau zat-zat pemicu kanker tadi dalam beberapa tahun, mungkin 5 atau 10 tahun bisa memicu kanker. Karena apa? Sel-selnya yang di paru-paru itu dirusak terus-terusan. Ketika dia rusak, DNA-nya rusak, akhirnya dia akan berkembang menjadi cancer. Itu perjalanannya cukup panjang. Tapi kalau yang singkat kita bisa lihat dari sini. Rokok merusak silia di bagian paru-parunya yang melindungi paru-paru. Artinya ada rambut-rambut yang melindungi paru-paru. Nah, itu terjadi memudahkan infeksi. Bisa aja infeksi paru-paru, pneumonia mungkin, atau yang bilang paru-paru basah, paru-paru kering ya. Nah, kemudian bisa meningkatkan resiko PPOK atau penyumbatan di paru-parunya ya. Jadi atau bronkitis juga bisa, emfisema dan kanker paru. Vape juga dapat menyebabkan popcorn lung atau kerusakan kantung udara pada paru-paru tadi, iritasi karena zat-zat kimianya tadi. Bayangkan ada 7.000 zat kimia dalam rokok dan vape tadi. 70 diantaranya bisa memicu kanker. Wow. Dan itu langsung masuk loh ke tubuh kita yang untuk bernafas. Coba. Wow, luar biasa. Mengerikan itu ya, kalau mau aware sebenarnya seberbahaya itu. Baik, dan faktanya ternyata yang saya dengar itu dok ya, untuk asap rokok ataupun uap dari vape itu sendiri bisa menempel di benda-benda mati. Benar sekali. Nah, nanti bisa dijelaskan tapi kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.